Ini saya buka, teman-teman. Lalu saya tuangkan airnya ke dalam antara koran, pelan-pelan sedikit demi sedikit. Kira-kira segini cukup nggak? Cukup lah ya? Cukup. Oke. Tadi masih ingat nggak koran yang saya punya ada berapa lembar? 6 lembar. Nah, halnya juga dengan lembar, butir, buah gitu ya, harus jelas. Helai gitu ya. Jadi kita tidak bisa bilang ini adalah 6 buah gitu, nggak boleh ya. Karena ini lembar, termasuk juga dari uang, ratusan ribu ada berapa lembar? 5 lembar. Sekarang korannya saya buka pelan-pelan. Dan air yang tadi saya tuangkan ke dalam koran itu menghilang. Ibu, bapak, masih ingat nggak koran yang saya punya tadi ada berapa lembar? Sekarang kita mau hitung ulang sekali lagi, apakah korannya bertambah atau berkurang, boleh? Boleh. Karena ini kita sudah menghitung pakai bahasa Indonesia 1 sampai 6. Saya mau belajar sama bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mau menghitung lagi, mungkin sampai 6, 7 atau 5 gitu ya. Tapi pakai bahasa Cirebon. Boleh ya? Saya mau belajar ya dengan ibu-ibu ya. Yuk, mulai. Siji, loro, telu, papat, lima, 6 atau genep? 6 ya? Kalau Sunda genep. genap. Kalau sini? 6. 6. Oke, berarti koran yang saya punya tidak bertambah dan tidak berkurang. Air yang tadi di dalam koran akan saya tuangkan kembali ke dalam gelas yang sudah saya bawa dari rumah. Ya, jadi yang pertama kita sudah menghitung 1 sampai 6 pakai bahasa Indonesia. Yang kedua kita sudah menghitung. Ya, nanti belajar tapi ibu-ibu harus serius. Nanti setelah rahasianya saya kasih tahu, ibu-ibu dan bapak-bapak pun juga harus berjanji tidak boleh kasih tahu orang rahasia ini. Ya, biar rahasia ini menjadi rahasia kita aja. Oke? Tadi sudah menghitung 1 sampai 6 pakai bahasa Indonesia, 1 sampai 6 pakai bahasa Cirebon. Sekarang saya mau mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu menghitung tidak banyak-banyak sampai 3 aja, tapi pakai bahasa India. Bisa? Bisa. Sekarang gantian. Kalau tadi saya belajar menghitung pakai bahasa Sunda, sekarang saya mau mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu menghitung pakai bahasa India. Siap? Ikutin saya ya. Yang kencang. 1 he, 2 he, 3 he. 3 he. Airnya dituang lagi ke dalam gelas. Nutrisari. Airnya berubah menjadi orange juice. Nah ini nih satu hal yang simple, sederhana gitu ya, menggunakan kreativitas ibu-ibu, bapak-bapak. Ternyata storytelling dalam mengajar itu diperlukan. Ya, bagaimana bisa berbicara dengan artikulasi yang jelas, dengan nilai-nilai syarat makna, itu penting. Salah satunya saya bisa belajar public speaking yang baik itu dari sulap. Ya, tahun 2006 secara tidak sengaja saya belajar sulap, iseng-iseng ketemu seorang pesulap hebat. Lalu saya ditawarkan lapak dagang, tidak besar, hanya mungkin 2 meter kali 3 gitu ya. Si pemilik tempat bilang, Pak Thomas mau nggak saya kasih lahan gratis, tapi Pak Thomas harus table to table main sulap ke semua pengunjung saya. Yang ada di otaknya si pemilik lahan, saya bisa memanfaatkan Pak Thomas untuk memberikan hiburan kepada pengunjung saya secara gratis. Kan gitu ya, harapan dia tuh. Dan apa yang dia harapkan itu dia dapatkan, karena saya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi di sisi lain, Bapak itu tidak tahu kalau saya sekarang sedang belajar untuk ketemu orang baru, untuk memberanikan diri, untuk membiasakan diri dengan orang-orang yang tadinya tidak saya kenal. Nah, dengan itu ada hal-hal baik yang saya dapat yang orang lain tuh tidak tahu gitu loh. Ngapain sih mau aja disuruh-suruh tidak dibayar? Nah, inilah teman-teman yang disebut tadi dengan kerja ikhlas itu. Ya, jadi tidak semua harus kita dapat detik itu juga, saat itu juga. Oke? Ini bisa nggak di next-nextin ya? Coba ya. Saya mau cerita sedikit tentang perjalanan hebat saya ini. Sekali lagi, teman-teman, kita itu harus bangga dengan apa yang kita punya. Tadi itu ada chipnya nih. Saya coba colok ya Pak ya. Bisa nggak di next ya? Coba. Bisa. Nah, ini nggak bisa di full screen gitu ya? Bisa ya? Nah, ini aja deh, nggak apa-apa. Teman-teman tadi saya agak mundur ya. Nih, saya tuh nama lahir ya, saya namanya Abdul Somad. Saya lahir dengan nama Abdul Somad. Saya kuliah di Al Azhar tahun 2010 sampai 2014.
di UNJ dari 2014 sampai 2022 itu semua bidangnya pendidikan anak usia dini. Ya, saya sekarang merupakan Direktur Diklat GPMB Perpusnas RI. Lalu ini bapak saya, ini ibu saya waktu saya wisuda S1, waktu saya wisuda S2, dan waktu ini saya wisuda S3. Memang perjalanannya ada, ya, rekodnya semua terrecord dengan baik, hanya semata-mata untuk tidak menimbulkan tanda tanya. Pak Thomas beneran kuliah apa enggak gitu ya? Ini rekodnya ada gitu ya. Saya kuliahnya beneran gitu loh, saya ikutin prosesnya. Belajarlah untuk bangga dengan apa yang kamu miliki dan dengan apa yang telah kamu capai. Ya, kita nih guru, kita harus bangga dengan profesi kita. Oke? Ya, lalu yang kedua, ketika kita sudah capai sesuatu bukan untuk kesombongan, tapi kita harus appreciate terhadap apa yang sudah kita lakukan. Gitu ya, jangan dikit-dikit minder, jangan dikit-dikit malu, jangan dikit-dikit tidak enakan sama orang, jangan dikit-dikit patah semangat. Itu tidak boleh. Oke? Di dalam ranah anak usia dini yang harus kita pegang teguh adalah jangan kau cabut masa bermain anak-anakmu dengan cepat karena kelak kau akan menemukan anak-anakmu yang dewasa tapi kekanak-kanakan. Ingat ya, saya ini ranahnya anak usia dini, selalu saya sampaikan kepada orang tua, guru, meskipun nanti ibu-ibu, bapak-bapak tidak ngajar anak usia dini, ketemu dengan anak usia dini, fitrahnya adalah bermain. Ya, bagaimana kita bisa memberikan permainan, bagaimana ruang kelas itu bisa kita ciptakan sedemikian rupa sehingga ruang kelas itu menyenangkan, gitu ya. Oke, tadi saya dapat tempat ini tidak bagus, tidak besar juga. Kemudian saya dapat kotak-kotak buah. Saya bawa kotak-kotak buahnya, saya pasang di sini. Jadi kita agak cepat biar ini menjadi pembuka inspirasi teman-teman. Bahwasannya dari tidak punya itu bisa menjadi sesuatu, gitu ya. Lalu ini toko saya. Tadi kotak-kotaknya dibersihin, ditempel di sini. Tokonya juga tidak besar sampai full. Ya, karena ini eye catching orang bilang. Saya tidak punya sesuatu yang bisa saya banggakan, saya bisa menyajikan sesuatu yang orang lain tidak miliki dengan hal-hal yang tidak mahal. Nah, ini barang-barangnya tadi kotak-kotaknya dijadikan tempat display, gitu ya. Lalu ini barang-barang displaynya dari China, teman-teman. Ini juga barang-barang di display dari daur ulang, dari jendela dan lain-lain. Gitu ya, ini toko saya kala malam hari. Oke. Ini toko saya kala malam hari di Kemang pada saat itu. Toko saya dibikin tempat liputan TV. Lalu beberapa hari kemudian toko saya hancur, gitu ya. Karena apa? Karena keinginanku sudah tak jadi menjadi keinginanku. Ini sudah menjadi takdir, gitu ya. Barang-barangnya saya angkut, oke, saya bawa pelan-pelan. Pada saat saya bongkar-bongkar masih ada pembeli. Ini pembeli datang mau beli barang yang ada di display di sini. Kenapa? Karena rezeki tidaklah mungkin nyasar. Bisa jadi kita tidak tahu rezeki kita dari di mana, tapi percayalah teman-teman, rezeki itu benar-benar tahu kita ada di mana. Oke, saya lanjutkan lagi. Diangkut dengan bawa mobil setir sendiri, tidak mengandalkan orang lain, gitu ya. Sudah rata sama tanah toko saya. Sekarang tokonya namanya Kolaborasi Market dengan bantuan banyak dari Pak Puji. Tokonya masih eksis hari ini sampai detik ini di Senayan Park. Nanti kapan-kapan ke Jakarta mampir ke toko saya. Ya, itu juga dibangun sama Pak Puji yang luar biasa. Semua orang-orang hebat datang mampir ke sana. Salah satunya terakhir adalah Pak James Riyadi yang pemilik Lipo, hadir di sana pas kebetulan juga kita ada acara kecil. Oke, saya dapat motor tidak bagus, motornya jelek, dapat 3, tidak tanggung-nanggung, motornya saya bawa ke bengkel, kemudian motornya berubah jadi ini. Motornya berubah jadi ini, gitu ya. Motornya berubah jadi ini, dan semua motor-motor ini sekarang saya sudah ubah lagi menjadi meja untuk display. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi gini, ketika nanti teman-teman melihat tadi kotak gue yang sudah tidak terpakai, itu bisa banget dibersihin, dicuci, ditaruh di pojokan untuk rak-rak sepatu anak-anak, gitu ya. Jadi tidak harus selalu beli, tidak harus beli dulu yang baru, ngumpulin uang dulu, kalau tidak ada uang tidak bergerak, jangan. Oke, bisa jadi tadi kotak-kotak itu salah satu fungsinya bisa juga dibikin tempat taruh buku, rak-rak buku, gitu ya. Nah, ini perjalanan ini jadi meja juga. Oke. Hari ini orang nggak kreatif ibarat sedang bunuh diri tanpa seutas tali. Jadi guru juga harus memiliki jiwa yang kreatif. Kalau bisa kreatifnya terus ditingkatkan dengan kreatif yang tinggi. Dapat gorong-gorong jalan, teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan benda ini. Yang suka di jalan itu penutup gorong-gorong, dibeli, dibersihkan, kemudian dijadikan meja. Nah, ini sudah terjual, teman-teman, waktu di Gandaria City toko saya, ini sudah terjual, satu set ini harganya 13 juta. Gitu ya.
Oke, nah ini toko saya di Gandaria City kala itu. Ini semua barang-barang bekas yang saya display. Ya ini tertampil, ini sudah menjadi dokumentasi secara tidak sengaja di foto. Nah ini apa namanya replika kamera. Ini telepon yang zaman dulu sudah tidak terpakai. Ya ada barang-barang bekas, jangan langsung dibuang. Sekarang tuh sudah ada Pinterest, ada aplikasi Pinterest, sudah ada media sosial, sudah ada chat GPT, sudah ada Meta AI. Kita bisa tanya, ini bisa dijadikan apa? Karena pada sesungguhnya kita bukanlah orang yang pertama membuat sesuatu. Kadang-kadang informasinya aja tidak sampai ke kita. Kalau informasinya tidak sampai ke kita, maka kita yang harus mencari informasi tersebut. Oke? Berikutnya, ini juga lampu spider dari lensa bekas. Ini juga lampu ini sudah terjual, harganya 2.900.000. Gitu ya, ini juga display lampunya ini sudah terpasang di rumah orang, dibeli sudah dipasang di rumah di Jalan Kartanegara. Oke, nah ini di rumahnya, ini tadi telepon yang bekas itu juga dibeli sama seseorang, harganya 7 juta. Ini timbangan masa lalu jadi lampu. Ini juga bekas spare part mobil dan spare part motor yang dirancang jadi bentuknya ikan. Kemarin ini saya bawa ke pasar seni di ITB, dia bikin event namanya Pasar Seni. Ini terpilih sebagai produk yang didisplay di sana, yang menghadirkan dari pagi sampai malam lebih dari 200.000 orang yang datang. Gitu ya, nah ini dari tampak pinggir. Ini juga penguin sama konsepnya. Oke, nah ini raket jam dulu yang sudah tidak terpakai lagi, sekarang jadi cermin. Ini mesin tik juga jadi lampu ya teman-teman ya. Nah ini juga dari bekas-bekas barang bekas yang dijadikan meja. Bentuknya predator, ini gilingan daging. Gitu ya, lalu saya punya mesin jahit yang sudah tidak terpakai dijadikan lampu juga. Ini kedatangan artis Baim Wong, ya ini kursi bahannya dari batu teman-teman, batu giok. Kalau Pak Puji kemarin jalan-jalan ke Aceh ada masjid yang terbuat dari batu giok, gitu ya. Saya punya kursi yang bahannya dari batu giok. Oke, ini juga kedatangan tamu Bapak Anwar Fuadi. Lalu ini tadi kursinya itu, gitu ya. Nah ini kalau di event set saya bikin seperti ini. Gitu ya, ini tadi display motornya. Tugasmu hanya berkarya, dengan kamu sudah menjadi, nah, kita tuh cuman jadi berkarya itu, menjadi guru adalah salah satu bentuk bagaimana kita berkarya. Dengan berkarya kita sudah menjadi pahlawan, gitu ya. Oke, yang berikutnya saya terima kasih teman-teman. Tahun 2017 saya diundang menjadi pembicara di Lemhanas ya. Ternyata saya baru tahu kala itu kalau sipil minimal profesor yang masuk ke sana, kalau dia dari polisi dan tentara minimal bintang 1, dia jenderal, gitu ya. Suatu hari saya ini kuliah tidak harus diikutin, saya ini bukanlah tipikal orang yang suka belajar. Jadi saya itu harus menjadi, karena saya tahu saya tidak suka belajar, saya tidak pintar secara akademik, saya tidak kaya secara finansial, maka saya harus mengedepankan attitude yang baik dan disiplin. Nah itu senjata yang saya pegang teguh pada saat saya kuliah. Saya kuliah tidak seperti teman-teman saya kuliah pada saat itu sudah telat 7 tahun, saya harus bekerja, saya harus cari uang untuk membayar kuliahnya yang tidak murah. Saya kuliah di Al-Azhar itu 1 tahun biayanya lebih dari 20 juta. Saya harus cari sendiri uangnya, saya tidak beasiswa gitu ya, sehingga saya harus bagi waktu saya antara pekerjaan dan kuliah. Jadi satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah datang tepat waktu, bentuk disiplin, bicara yang baik dengan siapapun yang saya temuin, itu bentuk attitude yang baik. Suatu hari saya ketemu, hari itu mata kuliah psikologi pendidikan, ya dosennya profesor, baru diangkat jadi profesor di UI, masuk kelasnya hening, karena dosen ini terkenal istilah anak-anak kuliahan itu dosennya killer, gitu ya. Semua orang duduk, kuliah jam 8.00, jam 8 kurang 15 semua sudah kumpul di dalam kelas, jam 8.00 dosennya masuk. Jam 8 kurang 5 salah satu teman saya keluar, kebelet pipis, begitu dia balik lagi, dosennya masuk, teman saya masuk di belakang dosennya jam 8.00, dosennya berbalik badan ngelihat teman saya, kata dosen, kamu dari mana? Izin prof, maaf saya dari toilet. Keluar kamu, dia bilang. Teman saya diusir keluar, dia masuk ke kelas, kata yang pertama dia ucap adalah, dosen itu tidak, dia bilang begini, mahasiswa itu harusnya nunggu dosen, jangan sampai dosen yang nunggu mahasiswa, padahal dia udah nunggu tadi. Begitu dia masuk, dia nanya siapa ketua kelasnya, dia nanya begini dulu, hari ini kita belajar apa? Bukan kami tidak tahu,
Kami tidak jawab karena kami takut, gitu ya. Kita tahu kita mau belajar apa hari ini. Tidak ada satu orang pun yang jawab. Pertanyaan berikutnya, siapa ketua kelasnya? Kata profesor, saya angkat tangan, saya prof ketua kelasnya. Belajar apa hari ini? Dalam hati saya, boro-boro saya tahu hari ini belajar apa. Buku aja saya nggak bawa. Hadir ini adalah prestasi buat saya, gitu ya. Tapi saya tidak ucap itu ke dia. Tidak ada yang jawab juga. Ditanya mana RPP-nya, silabusnya, gitu ya. Mana perinan silabusnya? Itu lagi yang ditanya, gitu ya. Sampai dia bilang, pokoknya saya tidak mau tahu, minggu depan ketua kelasnya ganti. Dia bilang begitu di hadapan kelas. Dan dia bilang, ingat omongan saya hari ini, hanya akan ada 2 orang yang sukses di dalam kelas ini di kemudian hari. Yang pertama adalah dia yang punya IPK 4, kata si profesor. Yang kedua, dia tuh nunjuk saya, yang hidupnya tidak jelas tuh, yang ugal-ugalan itu dia bilang. Tapi saya tidak ambil hati omongannya. Beberapa tahun kemudian, saya ketemu sama beliau di Grand Indonesia. Saya sapa, Prof, apa kabar? Siapa kamu? Katanya. Saya bilang, saya Thomas, Prof, mahasiswa Prof dulu waktu di Al-Azhar. Di mana kamu sekarang? Saya di UNJ, Prof. Ngapain? Saya kuliah lagi, Prof. Gitu ya. Oh, ya sebelumnya saya di UNJ, Prof. Oh, udah ngajar kamu? Enggak, Prof, saya kuliah lagi. S2? Enggak, Prof, S3. Saya bilang gitu ya. Saya diajak makan, ngobrol-ngobrol sama dia. Saya ceritakan lagi momen tadi dan dia tidak mengingat itu. Dan satu hal lagi, poin yang penting harus kita pegang, teman-teman. Orang yang akan sukses itu mereka yang tidak baperan ternyata. Orang yang tidak selalu ngambil hati omongan orang, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu tidak ada dalam kamus orang sukses. Oke? Harus kita pegang teguh, kita jangan sampai baperan. Gitu. Ternyata dosen tadi udah gak ingat lagi momen itu, tapi saya mengingat untuk introspeksi saya, untuk pegangan saya saja. Ngobrol-ngobrol, ternyata dia sedang sekolah di Lemhanas. Dia bilang, Prof, saya sekarang mengembangkan media pembelajaran berbasis sulap, coba tunjukin ke saya tunjukin waktu itu ke dia, saya kasih kamu waktu 3 hari, susun 5 permainan yang akan kami pilih 3. Dia bilang gitu ya, yang akan kamu presentasikan ke semua peserta Lemhanas pada saat itu. Siap, Prof. Saya susun, ya 3 hari kemudian saya ketemu dengan mereka, saya tidak tahu, benar saya tidak tahu kalau yang saya hadapi ini adalah jenderal-jenderal ternyata. Karena mereka masih pakai baju, tidak pakai baju dinas, gitu ya, pakai kemeja, pakai batik. Saya presentasi ke mereka ternyata dihitung pakai stopwatch. Yang saya presentasikan tidak kurang, tidak lebih dari 10 menit. Dan dia bilang waktunya pas, tanpa dia ngomong gitu ya. Setelah saya presentasi selesai, setelah presentasinya selesai, dia bilang waktunya pas, semua permainan ini bisa dipresentasikan nanti di seminar. Dia bilang gitu. Baik Pak, saya bilang gitu. Begitu hari H, saya datang, saya kaget kok semua orang ini pakai baju dinas, ada bintangnya di sini. Ini jenderal-jenderal ternyata, gitu ya. Tapi untungnya saya sudah membiasakan diri, melatih diri untuk afirmasi ke diri saya. Ketika saya berada di depan, siapapun yang ada di hadapan saya adalah pendengar saya. Teman-teman, kita ini guru sekali lagi, ya. Ketika kalian berada di ruang kelas, kalian harus mengafirmasi ke diri kalian kalaulah kalian adalah rajanya, kalian adalah bintangnya, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba disuruh presentasi di ruang kelas, di tempat lain, di tempat pelatihan, tapi gugup, jangan. Ya, ketika kalian ditunjuk, maju dengan rasa percaya diri, Bismillah, semua nanti akan baik-baik saja, ya itu ya. Jadi saya dibayar kala itu hanya untuk 10 menit 90 juta rupiah. Beberapa bulan kemudian saya mau menikah. Istri saya minta uang nikah itu 100 juta. Jadi tinggal merot aja. Saya sudah dapat 90 juta dari 10 menit. Ya, jadi 10 jutanya itu tidak sulit lagi. Nah, jadi itu. Jadi ini perjalanan real, benar-benar saya jalanin, saya alamin gitu ya. Saya datang ke bandara Halim, saya datang ke salah satu jenderal di Halim Perdana Kusuma, saya datang ke rumahnya, saya ambil uang 90 juta itu cash. Teman-teman, Mas Thomas mohon diterima, ini patungan dari semua peserta kemarin. Mereka appreciate terhadap Mas Thomas, ini diterima, tidak usah dihitung sekarang, dia bilang gitu ya, semoga ini tidak kurang. Saya bilang terima kasih banyak Pak. Jadi ternyata mereka pun juga senang dengan kehadiran saya ini. Ya teman-teman, nanti ada jenderal-jenderalnya. Saya tidak tahu, saya baru tahu hari ini. Gitu ya. Jadi mereka datang, mereka mengikuti seminarnya dengan semangat. Kemudian saya dapat job, ngerjain ruangan Kemendagri. 1 lantai full saya kerjain.
ya, yang bayarannya lebih dari 300 juta. Ya, nih semua nih Kementerian Dalam Negeri ya, nanti next Mendagrinya ini nih. Amin, amin. Oke, lalu saya diminta jadi pembicara ngomongin tentang kopi di Metro TV. Sekali lagi, ya ketika diminta jangan pernah menolak. Oke, lalu ukur punya kemampuan enggak. Kalau menolak hanya alasan minder, malu, ibu-ibu dan bapak-bapak salah. Menolak hanya karena mengukur kemampuan diri belum sanggup, tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Bu jadi ketua kelas ya Bu, jadi kepala sekolah ya, nggak mau gitu karena malu, takut, nanti terbebani, jangan. Tapi kalau mengukur kapasitas jangan deh, saya kan baru beberapa hari kerja. Kalau mengemban amanah ini kayaknya nanti tidak efisien gitu ya, nggak apa-apa ditolak. Tapi ketika diminta menjadi sesuatu dan itu kita punya kompeten, jalani. Oke, teman-teman, ini saya bikin drip kopi, diundang Bapak Sandiaga Uno ke kantornya, dan saya punya kesempatan nge-review motor Bapak Jokowi. Ya, teman-teman, ini di level presiden. Saya set, ini yang nge-set ini, satu set ini saya yang bikin setnya, gitu ya. Tiba-tiba saya berdiri di pojok sini, pas Pampres sudah clear area, saya pegang mikrofon tanpa planning, saya tidak expect untuk menjadi MC di sini. Saya didorong Pak di atas panggung aja, di atas ini nih, kata si pas Pampres. Begitu Jokowinya muncul, saya sapa. Assalamualaikum Pak Presiden.